Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan pertemuan kita yang membahas unsur rupa. Minggu kemarin kita sudah membahas garis dan arah. Kita lanjutkan minggu ini berbicara tentang bidang, ukuran, tekstur, dan kromat. Yang pertama kita bahas bidang. Bidang adalah beberapa garis berbeda arah dan saling berpotongan akan membentuk bidang atau pola atau pattern. Bidang itu bersifat dua dimensi atau bermatra dua karena tidak memiliki kedalaman atau deep. Namun bidang memiliki ukuran atau luasan. Jadi bidang ada juga yang mendefinisikan dia adalah gabungan beberapa garis yang ujungnya tertutup ya. Jadi di gambar samping ini contoh ada 4 buah garis yang saling berpotongan bentuk sebuah bidang persegi 4. Jadi kalau lingkaran itu adalah bidang garis yang melengkung yang ujungnya tertutup, ketemu gitu ya. Jadi nah perhatikan gambar di atas, apabila beberapa garis ditarik dan dipertemukan, maka akan terbentuk sebuah bidang. Nah, dalam bidang itu sendiri, dia memiliki ada panjang dan lebar, ada raut atau bentuk atau shape-nya. Nanti juga bidang itu ada yang geometris, ada yang organis, ya. Ada permukaannya, ada orientasi atau pedoman, dan ada kedudukan atau posisi. Raut atau rupa adalah karakteristik yang pertama dari bidang. Hal ini dapat ditentukan oleh garis luar atau kontur dari garis yang membentuk tepi dari bidang datar tersebut. Contoh, bidang dilihat dari samping kiri, depan, dan samping kanan. Nah, ini di bawah ada gambar sebuah bidang yang ini sama persegi 4, ini persegi 4, ini persegi 4 gitu. Tapi ketika ujungnya lebih kecil, sebenarnya nanti akan ada namanya persepsi visual ya, bahwa bagian ujung sini yang lebih besar ke ujung sini yang lebih kecil akan membentuk sebuah titik halang atau perspektif. Nah, tetapi kalau kita bicara bidang, bidang ini ya adalah persegi 4 dengan bentuk mengecil di salah satu sudutnya ya. Lalu kemudian semenjak penglihatan kita tentang raut dari bidang didistorsikan oleh perspektif tadi, maka kita dapat melihat raut yang sesungguhnya dari bidang bila kita memandangnya secara frontal atau tepat langsung lurus tegak ya di depan. Bidang juga dapat berubah tampilannya secara bergradasi, lihat di skema di bawah ini ya. Ya, jadi tadi bidang persegi 4 kalau kita miringin rautnya kan berubah ya. Kemudian kalau kita lihatnya dari miring ke kiri, miring ke kanan, itu akan berubah, berbeda dengan tegak, lurus di depannya. Nah, lalu bidang juga ada namanya transformasi ya. Jadi ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah transformasi bidang. Jadi kalau nanti kalian di Dwi Matra atau Trimatra ada komposisi yang mentransformasikan bentuk, ini bisa menjadi acuan ya. Jadi transformasi itu kan ada jaraknya ya. Ini bisa dibilang bidang yang berdekatan seperti 1 dan 2. Nah, transformasinya nggak terlalu dekat gitu ya, dari bulat menjadi gaping atau elips. Kemudian yang ketiga elipsnya dipotong. Yang keempat ujung salah satu potongnya di stress, ditarik sehingga sampai ke nomor 10, sehingga ketika kita bandingkan 1 dan 10 itu bentuknya yang sudah berubah rautnya.
Lalu dalam unsur rupa yang keempat, ada ukuran yang menjadi sebuah um, unsur yang akan bisa kita komposisikan dalam desain atau rupa. Nah, tadi bidangnya sudah dibahas, lalu gimana sih biar bidang itu ketika mengkomposisikan misalkan lingkaran dalam contoh ini, dalam sebuah media. Gitu. Kan dalam teori komposisi beberapa minggu yang lalu saya jelaskan bahwa ada irama, ada penekanan atau empasis, ya, kemudian ada kesetaraan atau keseimbangan simetris dan asimetris. Nah, unsur yang dimainkan bisa berupa ukuran. Ya, jadi terhadap sebuah bidang yang sama, ukuran ini ketika dimainkan akan membentuk sebuah komposisi juga. Ini contoh ada perbedaan antara bidang 1, 2, 3, dan 4. Nah, kan ketika kita akan membuat sebuah komposisi yang ada empasis, dari 1 sampai ke 4-nya, kita ukurannya misalkan sama semua, satu, tiba-tiba ukurannya 5. Nah, itu adalah empasis penekanan. Kalau ini kan kita bilang ritmenya, iramanya adalah cenderung naik, ya. Cenderung naik, tapi dia lebih smooth. Tapi ketika kita bikin loncat 1 sampai langsung ke 5, nah itu adalah namanya interval yang kontras. Lalu dalam unsur rupa yang kelima ada tekstur. Ya. Tekstur yaitu setiap material itu pasti mempunyai struktur tersendiri. Struktur adalah susunan bahan pada sebuah bidang. Oleh karena itu, ada struktur bahan, maka perlu pada permukaan bahan tersebut akan menimbulkan tekstur. Dengan kata lain, tekstur adalah akibat dari sebuah struktur atau susunannya. Nah, nanti tekstur ini sebenarnya ada yang tekstur 3 dimensi, ada tekstur yang 2 dimensi mirip 3 dimensi gitu ya. Nah, tekstur sendiri adalah keadaan fisik permukaan bahan yang penghayatannya dirasakan dengan indera peraba sebenarnya ya. Tekstur ini berpengaruh terhadap psikis yang sangat berpengaruh pada ahli desain. Oleh karena itu, tekstur sangatlah penting bagi para ahli desain. Jadi, ketika kita merancang sebuah desain untuk anak-anak dan orang dewasa, ketika bicara tekstur, pasti kita akan memperhatikan mana sih yang tekstur yang cocok untuk anak-anak. Baik tekstur secara raba, benar rabanya, atau tekstur secara 2 dimensi yang terlihatnya. Nah, tekstur itu ada istilah namanya tekstur kuantitatif dan kualitatif. Jadi tekstur kuantitatif itu secara objektif licin, halus, kasar, dan sebagainya. Kemudian kualitatif itu pengalaman psikis terhadap tekstur sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau tekstur juga dibedakan menjadi 2 jenis ya. Ada yang tekstur raba, ada yang tekstur memang hanya ditimbulkan oleh penglihatan ya. Ada tekstur semerta, ada tekstur mekanis. Ya kalau tekstur semerta yaitu tekstur yang merupakan bagian dari proses penciptaan rupa antara raut dan teksturnya. Jadi ini contoh ada ketika kita menggambar sebuah still life image, kita ambil arsiran, nah itu akan membentuk sebuah tekstur ya. Nah, teksturnya ini kan bukan tekstur raba. Kalau tadi yang awal tekstur raba ya, tekstur yang bisa dirasakan oleh kulit, gitu, oleh raba. Tapi ini hanya bisa dirasakan oleh pengalaman psikis tadi, atau bisa disebut tekstur yang kualitatif, ya, yang terbentuk oleh arsiran. Nah, yang selanjutnya ada tekstur mekanis. Tekstur mekanis yaitu tekstur yang diperoleh
dengan menggunakan sarana mekanis seperti huruf, angka, simbol, dan lain-lainnya. Sebenarnya sama, ini adalah tekstur yang muncul akibat persepsi visual seperti gambar contoh di bawah ini ada beberapa komposisi huruf yang di sekitarnya hurufnya relatif kecil-kecil, yang di tengah pojokan sini dia akan hurufnya lebih besar. Nah, ini akan menimbulkan sebuah tekstur juga. Tujuan membuat tekstur tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan artistik saja, tetapi juga fungsional, seperti mempertegas atau mendukung suasana. Dapat juga tujuannya untuk memberikan kesan memperluas atau mempersempit suatu ruang atau bidang. Jadi kalau dalam fashion misalnya, kita mau bikin tekstur biar orang terlihat ramping kan. Baju itu kan bisa dibilang uh, kalau tekstur rabanya mungkin sama ya, halus gitu ketika kita raba. Tapi ketika kita memakai motif, itu akan menimbulkan tekstur. Misalkan motif garis-garis secara garis hitam, putih ke abu, misalkan monokrom, itu kan secara visual akan menimbulkan tekstur ya. Kalau garisnya ke bawah, orang akan terlihat kurus, kalau ke samping, orang akan terlihat lebih gemuk. Ketika di desain interior pun sama, ketika ruangan pengen biar terlihat lebih luas gitu kan, biasanya pakai tekstur-tekstur visual yang halus. Ketika pengen lebih mungkin berisi dan sebagainya, pakai tekstur-tekstur yang lebih kompleks dan ramai. Berikut adalah beberapa tekstur nyata dari benda yang ada di dalam susunannya, seperti daun, kulit, dan lain-lain, kaca. Ini adalah contoh tekstur raba pada sebuah kursi ya. Kemudian ini adalah tekstur bahan um, atau fabrik dari bermacam-macam kualitas, itu kita bisa raba juga. Nah ini kalau ini tekstur di um, beberapa biji-bijian, ya. Ini tekstur dari susunan daun. Lalu yang keenam, dalam unsur rupa ada namanya kroma. Ya. Nah, kroma ini adalah deret intensitas dari warna. Dalam hal ini, kroma merupakan pigmen dari warna. Jadi, dua warna mungkin terdiri dua unsur yang sama dan nadanya sama. Umpamanya kedua warna tersebut adalah merah. Keduanya memiliki nada yang sama. Tidak ada yang lebih gelap atau lebih terang, hanya berbeda dalam intensitas warna. Warna yang satu merah kuat dan yang lainnya merah lemah, seperti tampak pada contoh gradasi intensitas di bawah ini. Nah, jadi nanti dalam warna itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama ini kroma. Kroma itu kan pasti kalian sering dengar istilah monokromatik. Jadi monokromatik itu bukan black and white saja, tapi monokromatik itu satu warna. Tapi warnanya itu intensitasnya yang beragam. Contohnya di warna merah ini. Warna aslinya adalah satu, warna merah satu. Tapi karena campuran merahnya mungkin semakin berkurang, akhirnya menimbulkan sebuah monokromatik dari warna merah, gradasi warna merah ke merah muda di sini. Di sini tidak ada campuran warna lain. Tidak ada campuran warna lain yang akan menimbulkan gradasi warna. Nah, kalau di uh, warna untuk cat atau tinta atau cat poster itu kan susunannya CMYK ya. Kalau untuk warna di
layar atau di monitor kan susunannya RGB. Nah, ini akan sedikit berbeda ketika kita bicara gradasi warna. Tapi ketika bicara kroma itu sama ya. Jadi warnanya satu, gitu. Merah ya merah. Tapi merahnya intensitasnya kalau di cat mungkin airnya lebih banyak sehingga merahnya lebih pudar. Ya, kalau di layarnya lebih terang, intensitas layarnya lebih terang sehingga si warna merahnya lebih pudar. Nah, nanti kroma ini juga bisa membuat sebuah komposisi ya. Jadi warna kromatik saja satu warna itu bisa bisa membuat sebuah komposisi dalam desain. Lalu yang ke tadi berapa ya? A, B, C, A, B, C, D, E, F, G. Berarti ini yang ketujuh. Ada namanya nada dalam unsur rupa. Garis atau bidang mempunyai nada. Perhatikanlah skema warna hitam atau abu-abu berikut ini, gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah gradasi warna hitam ke putih. Kalau didefinisikan, ini bisa menjadi sebuah nada. Kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan sebagainya. Nah, ini ketika kita komposisikan menjadi sebuah uh, karya, bisa menarik ketika kita nada-nada tersebut diatur apakah secara random atau secara simetris dan lain-lain. Ya. Di sini ada satu, kedua itu jaraknya berdekatan. Misalkan satu langsung ke 8 loncat. Nah, lalu yang ke-8 unsur rupa ada namanya warna. Warna sendiri sebenarnya tadi ya bahan dasar dari nada, bahan dasar dari kroma. Kroma adalah permainannya, nada adalah permainannya, yang dimainkannya adalah warna. Nah, warna ini adalah garis atau bidang, dapat memiliki bermacam-macam warna, misalnya merah, biru, kuning, dan sebagainya. Jadi warna dasar untuk cat atau cat poster itu kan sebenarnya merah, biru, dan kuning. Ya, jadi ketika warna-warna tersebut atau warna primer ini ketika kita campur, nanti akan memunculkan warna-warna baru ya. Ketika merah dicampur biru, ketika biru dicampur kuning, nah itu memunculkan warna baru. Dan ketika warna baru tersebut dicampur putih, nah itu akan menimbulkan namanya kromatik gitu ya. Jadi kromatik. Ketika warna tersebut dicampur warna hitam, itu akan memunculkan nada ya. Nah, ini contoh sebuah skema warna. Jadi dalam istilah warna itu ada namanya warna hangat, warna panas, dan warna dingin. Nah, analogi hangat, panas, dingin ini menganalogikan ya eh, alam dan seisinya ya. Ketika kita memegang api itu panas kan. Api itu referensinya warnanya mungkin merah ke orange gitu kan. Jadi itu kita sebut warna panas. Jadi ini kalau kita bagi 4 bidang, sebelah sini adalah warna panas, kemudian di sini hangat, kemudian di sini um, lebih warna ke dingin ya. Nah, ini ketika bisa dilihat unsur warna ini, warna dasar itu kan sebenarnya merah, biru, sama kuning ya. Ada 3 kalau kita bicara tinta atau cat poster. Ketika biru dicampur dengan merah, birunya lebih banyak akan menjadi ungu. Tapi kalau merahnya lebih banyak akan menjadi ungu yang kemerahan. Merah sama kuning, nah juga sama ya, akan menjadi orange, akan menjadi jingga. Kalau kuning dicampur sama biru akan menjadi hijau ya. Kalau kuningnya banyak menjadi hijaunya lebih muda gitu ya. Nah, itu saja yang saya
jelaskan untuk hari ini. Sisanya kita akan lanjutkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.